Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Yang sudah siap di depan layar kaca Anda, aku juga sudah tidak sabar untuk kita bercakap-cakap menghadirkan berbagai bintang tamu untuk berbagi ceritanya di acara Rumpi No Secret. Bersama Mas Vicky hari ini kita ditemani dan kita awali di pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana yang masih menjadi perhatian publik, diperbincangkan bahkan menuai pro dan kontra. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa sih sebenarnya yang masih ramai dan ini kita highlight ya. Berikut beritanya. Berikut deretan berita hot versi Rumpi No Secret. Kabar hari ini hadir dari Aliyah Mas Said yang terlihat marah pada netizen saat dirinya tengah live jualan di akun TikTok. Dengan tegas, Aliyah menegur keras komen-komen netizen yang diduga menjelek-jelekan sosok sang suami dengan kalimat, "Kalian kalau masih stuck di 2000 berapa, aku nggak tahu. Tapi kalian juga ngata-ngatain suami aku buat apa? Berisik tahu nggak? Silahkan tanggung sendiri di akhirat." Aliyah yang menikah dengan Thorik pada 26 Juli lalu ini memang kerap mendapat banyak tudingan dari netizen dari masa pacaran hingga pernikahan. Tudingan tersebut biasanya tak jauh-jauh dari hubungan Thorik terdahulu dengan Fuji yang hingga kini masih terus menjadi pembahasan netizen. Beberapa waktu lalu kabar kedekatan Fuji dengan YouTuber asal Malaysia bernama Aisar juga ikut menyeret nama Thorik, di mana sosok Thorik dibanding-bandingkan dengan Aisar hingga muncul komen-komen pembelaan dari netizen lain yang mengingatkan jika memang fans yang baik harusnya sudah move on dan biarkan Thorik bahagia dengan pasangannya, begitupun dengan Fuji. Baik, langsung saja sekarang kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Ini ada yang kemarin di bulan September sudah resmi memasuki apa ya istilahnya gerbang kehidupan baru sebagai single ya deh. Ada Sarwenda. Seperti apa pengalamannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sarwenda, artis kelahiran 1989 ini pernah menikah dengan Ruben Onsu pada 2013 dan dikaruniai dua putri bernama Thalia dan Tania, serta mengadopsi seorang putra bernama Betran Peto. Perempuan yang sedang kuliah S1 jurusan psikologi sekampus dengan Betran ini awalnya ditawari menjadi dosen di kampus tersebut, namun memilih kuliah lagi karena merasa banyak perempuan yang butuh teman curhat akibat tidak peduli dengan mentalnya sendiri dan anak-anak. Sarwenda yang pasca bercerai tetap kompak dalam mengurus anak-anak ini 18 November kemarin menghadiri pementasan balet putri-putrinya bersama Ruben hingga dipuji netizen hebat. Bahkan kerap membuat konten TikTok bersama. Perempuan yang dijodoh-jodohkan netizen dengan Boy William setelah membuat konten berdua ini, putranya mengaku tidak suka apabila bundanya dijodoh-jodohkan karena sedang fokus bekerja untuk anak-anaknya. Benarkah Sarwenda kuliah lagi supaya bisa mengawasi pergaulan Betran di kampus? Dan benarkah ia merasa risih saat dijodoh-jodohkan oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, kita sudah bersama dengan Sarwenda. Ini sudah resmi menyandang status baru ya. Iya. Menjadi single kembali. Benar. Ini ada Enggak juga artikelnya. sih, Hah? udah punya anak juga Oh iya kan. benar ya, single tapi punya anak. Ya gimana tuh ya. Telah resmi bercerai, Sarwenda bingung ditanya soal status baru gitu kan. Nah aku kalau menanya ya, kamu udah memasuki ini sekarang udah menjadi apa istilahnya kan? Single parent. Apa yang beda yang kamu rasakan setelah ketok palu, tok 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 gitu, ada nggak? Perasaan atau ritual sesuatu yang beda yang kamu Paling rasakan? signifikan sekarang udah nggak minta izin ke orang. Nah, Gitu sih. gitu ya. Kan biasanya kalau apapun aku minta izin gitu, kayak mau kerja apa, terus mau pergi. Kayak baju juga kadang aku nanya gitu loh. Selalu nanya deh, pokoknya semuanya nanya gitu. Karena menurut aku kalau misalnya seorang istri kan harus izin suami gitu. Nah sekarang kan udah sendiri, jadi nggak nanya. Kadang kayak bingung gitu, kayak bingung dulu. Gak usah nanya ya. Jadi bingung. Oh udah boleh nih langsung aja ya gitu ya. Ya jadi bingung gitu. Jadi itu sih yang berasa. Oke, ini juga yang sempat kamu sampaikan juga, kamu melindungi anak-anak dari teror sosial media setelah bercerai gitu ya. Aku nggak tahu, mungkin kayaknya sebelum bercerai pun kalian pasti sudah melindungi anak-anak. Oh iya dong, itu. Tapi setelah kalian bercerai, adakah perbedaan yang kalian khawatirkan gitu terkait dengan komentar netizen terhadap anak-anak? Ya paling kalau misalnya lebih ke Onyo sih, karena kan Onyo yang udah main media sosial. Kalau Thalia Tania kan belum gitu, dan Thalia itu kan kalau misalnya mau lihat handphone ataupun Tania itu mereka izin dulu. Dan biasanya kita tahu, dan biasanya cuman kayak berita anak-anak kan, kayak nontonan anak-anak atau games gitu. Jadi Kalau Onyo? kalau Onyo ya dia udah lebih mengerti lah. Oke. Tapi setelah perpisahan kalian gitu ya, apakah juga ada komentar-komentar yang
kalian khawatirkan akan dibaca oleh Onyo? Atau ada sebenarnya? Apa udah ada? Ya kadang aja berita viral dia lebih tahu daripada aku. Kan dia lebih, ya namanya anak muda lebih Iya up to date mungkin ya. Tapi terkait dengan dirinya sendiri tuh ada nggak? Maksudnya hujatan-hujatan baru gitu nggak ada? So far ya Masih sama aja main ya kemarin-kemarin? selalu ada lah kayaknya. Cuman dia lagi seneng karena apa ya? Ternyata banyak yang ngetekin, dia kan baru keluarin lagu baru kemarin. Ternyata banyak yang ngetekin dia kalau lagunya itu disebut kayak lagu pencabut nyawa karena nyanyian adanya tuh susah gitu. Jadi dia gitu. sambil ngeliatin kayak orang kayak mau cover atau mau ngikutin itu Agak kadang kan challenging ya? challenging, ada yang lucu-lucu kan. Dia paling kasih lihat aku kayak, "Bun, ini lucu gitu." Jadi ya dia lagi happy aja gitu ya. Nah kalau anak-anak sendiri nih dengan kalian ya perpisahan, mereka mulai berasa nggak sih bahwa ada yang berbeda nih dari kedua orang tuanya? Beruntungnya sih enggak ya gitu, karena kita emang dari dulu kan dari awal gitu sepakat kayak kalau bisa maunya anak-anak tidak merasakan perbedaan apapun gitu. Jadi ya so far mereka fine. Fine-fine aja ya. Ini kita lihat ya video kebersamaannya Ruben dan Sarwenda setelah bercerai ya, live bareng juga waktu nonton Onyo main bola. Terus kemudian juga Ruben masih jemput Masih jemput sekolah, antar pagi. antar. Itu seperti biasanya juga ritual Kayak seperti biasa, itu ya. Kita lihat yang berikut ini cuplikannya. Ya, rasanya gimana? Ya pasti kan hubungan masih tetap baik ya, tapi dulu suami sekarang udah bukan gitu. Terus tiktokan bareng tuh rasanya ada rasa apa gitu sih? Agak awkward gitu atau apa? Iya kalau awal ketemu ya pasti bingung lah, kayak takut salah manggil gitu. Dulu manggil apa sekarang manggil apa? Gitu kan, takutnya ntar salah manggil kan gak enak juga gitu kan, gitu ya gitu. Tapi udah biasa aja. Udah biasa aja. Ini kan apa aja sih kesepakatan kalian gitu ya, salah satunya supaya itu anak-anak tetap merasakan kasih sayang dua orang tuanya, itu apa aja sih yang Ya biar do and don'ts-nya ya? nggak ada sih, maksudnya ya nggak ada, ya namanya kehidupan ya nggak ada yang kayak saklek harus begini harus begitu, enggak sih, kita sama-sama mau anak-anak tidak merasa kehilangan aja. Jadi ritual yang sebelumnya tetap dijalankan? Tetap sama. Atau ada yang berubah yang perlu di-adjust gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau bapaknya mau datang aja nggak apa-apa? Perlu Ya, pemberitahuan halo dulu nggak? Gitu nggak? Ya paling cuman kasih tahu kayak aku mau jalan-jalan hari ini hari apa gitu sama anak-anak. Kan ayahnya nggak tahu jadwal lesnya anak-anak, kegiatannya anak-anak gitu kan yang benar-benar detail gitu loh. Nah aku cuman bilang, oh hari yang ini misalnya bisa gitu, atau yang ini kayaknya lebih baik ganti hari ini aja ya. Soalnya ada les dan anak-anak kan mau lomba gitu-gitu. Jadi kalian udah mencapai tingkat kedewasaan betul-betul ketika berbicara sebagai orang tua tuh ini ya nggak ada yang ego-ego gitu ya. Gimana bisa mencapai itu? Boleh kasih tipsnya nggak sih? Gimana caranya nih? Seberjalannya waktu mungkin. Oh seberjalannya waktu Iya. ya. Jadi melalui proses juga. Melalui proses lah, segala sesuatu keputusan kan nggak mungkin kayak sekejap gitu. Apalagi punya banyak anak gitu ya kan. Jadi pasti udah dipikirkan matang-matang, udah dipikirkan semuanya baik-baik. Buat lah. kamu sendiri tips atau untuk dirimu sendiri gitu ya Sarwenda, ketika menghadapi perubahan ini tuh kan nggak nyaman pasti ya. Pastilah ada sedih, ada Campur aduk gitu. Nah kamu sendiri menerapkan apa ke dirimu atau apa yang selalu kamu ingatkan ke dirimu supaya ya kamu melewati ini juga tetap nyaman, anak-anak pun melihatnya juga tetap ibunya on check gitu secara emosi. Karena sebenarnya menurut aku mau kita pura-pura depan anak-anak tuh tahu gitu. Anak-anak itu nggak sepolos yang kita pikirkan, mereka nggak tahu apa-apa gitu. Mereka tuh pintar gitu. Jadi menurut aku ya aku harus membenahi diri aku sendiri dulu, perasaan aku sendiri dulu, baru ketemu anak-anak. Karena ketika aku pura-pura bahagia, itu mereka juga tahu gitu. Dan mereka pun juga bisa pura-pura tidak tahu di depan kita gitu. Padahal mereka tahu kita tuh lagi sedih gitu. Jadi ya aku ngobrol sama Cici Talia, ngobrol sama Onyo. Kalau sama Nia kan dia masih kecil banget ya. kecil gitu. Jadi ya kita selalu kayak kalau apalagi sama Tania gitu ya, tiap malam tuh pasti ada deep talk dulu, kayak pillow talk sebelum tidur. Makanya mereka
selalu maunya aku nemenin mereka tidur karena kita habis ngobrol-ngobrol sampai ketiduran gitu. Kalau Onyo kadang kayak dia habis pulang kuliah gitu, ada waktu dia bisa ketemu ngobrol, dia ngobrol tentang kuliahannya dia kayak gimana. Apalagi kan sekarang aku satu kuliah sama dia. Oh iya Satu kampus. Iya, satu kampus. Gitu. Itu kenapa sih? Dan kamu ngambil S1 lagi psikologi. Iya. Kenapa kamu ambil psikologi? Karena tadinya S1 aku kan sastra Mandarin Inggris. Kalau mau ambil S2 psikologi kayak aku takutnya nggak bisa belajar dari basicnya gitu. Jadi kenapa kamu ambil psikologi? Karena sebenarnya aku suka. Kamu suka? Gitu, karena mungkin aku ketemu banyak psikolog gitu kan. Jadi Terus ya, karena kehidupan kamu kemana-kemana membutuhkan bantuan psikolog iya, ya. membutuhkan banyak bantuan gitu kan. Jadi akhirnya pada saat ngobrol gitu dan lebih mempelajari lagi, membuat diri tuh kayak lebih mengetahui apa yang bisa membuat pikiran kita tuh lebih open minded, lebih mindfulness kepada diri sendiri gitu loh. Jadi ya dengan kita tenang sama diri kita sendiri, kita juga bisa lebih tenang menghadapi semuanya gitu kan. Apalagi kan buat ketemu anak-anak juga, otomatis kalau aku happy, aku ketemu anak-anak juga pasti bawaannya lebih happy. Gitu. Ini di dalam proses kamu ya, proses perceraian itu kan nggak enak gitu ya. Selain tentang anak-anak, hal apa sih yang kamu merasakan itu berat sekali ya harus kamu lalui? Itu apanya? Part apa atau momen-momen apa? Momen-momen ketika diberitakan kah atau momen-momen? Ya kalau ya berita dengan netizen ya, apalagi publik pasti berat lah, karena kan pasti ada pro kontranya dan kadang tuh kan orang berbicara seperti mereka tahu tapi mereka tuh padahal aku nggak kenal gitu. Jadi kayak sampai aku dikirimin kayak teman-teman aku gitu, kayak video-video ada orang live lah gitu kayak ngomonginnya, iya tuh Sarwenda begini-begini, dia tuh begini-begini. Padahal aku sampai nanya, ini siapa nih orang gitu. Kayak kenal banget gitu ya? Iya, padahal aku nggak kenal sama sekali gitu. Tapi dia ngomongnya tuh kayak tahu banget dan aku tanya orang sekeliling aku kenal nggak? Nggak kenal, terus lu tahu dari mana kalau omongan dia benar? Cuman kayak ada orang yang percaya gitu loh dengan omongan kayak gitu. Padahal benar-benar nggak tahu siapa gitu loh, dan bukan 1-2 orang kan, pasti orang-orang sok tahu itu kan banyak gitu. Itu sempat mempengaruhi mental kamu? Karena walaupun kamu nggak pedulinya, tapi ketika lagi low itu kan. Ya aku lebih mikirinnya gimana kalau kebaca sama atau kelihat sama anak-anak sih, itu sih yang aku lebih pikirin gitu. Itu ke situ. Karena kan kalau misalnya kita mungkin kita bisa lebih berpikir dewasa gitu. Kalau anak-anak kan kadang apalagi di umur Onyo kan emosinya tuh masih iya. kadang meledak gitu. Masih takutnya masa puber juga ya. tuh takutnya dia malah yang kayak nggak terima atau dianya justru yang kayak aduh kenapa sih begini gitu. Sering dia kayak gitu juga kalau lagi ada saatnya gitu, ada saatnya. Tapi sekarang dia lagi enjoy banget sih. Jadi kamu nih sebagai ibu ya, ini ada berbagai umur ya kan, yang beda-beda nih tahapannya. Iya. Susah-susah loh, beda-beda tuh challengingnya beda-beda loh. Nia walaupun kecil-kecil gitu dia tuh challenging juga. Jadi kayak perbedaan umurnya tuh jauh-jauh kan gitu. Bedanya beda-beda. Jadi kayak aku harus mempelajari beda-beda gitu. Udah kamu sendiri ya kan, melalui proses kan juga ada up and down. Ini anak yang gede, anak yang nomor 2, anak yang Belum ketiga. kerja lagi gitu ya, tapi ya seru aja lah. Luar biasa. Ini lihat postingan kamu juga kan? Enggak dia, oh iya tentang independent woman. Ini kamu memilih untuk bikin konten ini, coba kita tanya. Ini kamu setuju nggak sih? Kamu memilih sound itu gitu. Ini kamu yang milih atau tim kamu yang milih? Tapi ketika kamu dengar itu, kamu setuju nggak? Ya mungkin kadang perlu ya. Maksudnya kalau misalnya kayak gini tuh kayak cuman butuh temen ngobrol sih kayaknya gitu. Tapi ya so far kalau kita sibuk gitu ya kan udah nggak ada waktu ngobrol lagi gitu. Apalagi kayak dengan melihat jadwal kayak aku aja kayak minta kayak pokoknya yang ngurusin jadwalnya kayak manajer aku udah tahu. Pokoknya aku harus ada waktu buat quality time sama anak-anak aku. Dan sebisa mungkin kalau jam-jam tidurnya mereka, kalau bisa aku temenin mereka tidur, aku temenin mereka tidur. Jadi kamu selama melewati proses ini ya, dengan kerja nggak sempat lah mikir gitu atau ngadu kemana. Tapi kamu sudah sempat belum sih merasakan sedih? Udah sampai bingung kali ya. Udah sampai bingung? Udah kayak ya udah segala sesuatu harus dijalanin kan. Perasaan itu kan semua pikiran, perasaan itu kan kita yang ngatur gitu kan.
Jadi ya aku maunya sih kalau misalnya aku bawanya sedih terus udah kayak gitu ketika aku kerja orang ketemu aku sedih terus kan juga nggak fresh ya. Jadi sebisa mungkin berpikiran positif supaya kerjanya juga lebih happy. Tapi sudah pernah ada momen itu, momen kamu ngeluarin semua? Ya udahlah pasti. Udah lah. Lega? Udah lewat lah. Udah lewat. Udah lewat momen itu ya. Di sekarang jalanin. Nah kalau misalnya lagi capek, lelah gitu, butuh sandaran, ngadunya ke siapa dong? Aduh, tidur. Oh tidur. Kan live-nya 24 jam gitu ya. Yang dibutuhkan bukan sandaran, dibutuhkan waktu tidur. Dibutuhkan ada bantal. Oh yang berikut, ini ada konten juga kamu ya, Sarmenda sama Boy William. Itu baru tahu loh, ternyata dulu katanya dia pernah dekat, ya kan? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ketemu teman lama, istilahnya gitu. Tapi kok kayaknya dia nggak setuju kalau disebut teman lama, teman doang gitu kayaknya. Enggak lah, kita tuh astaga kadang tuh netizen ya, aku tuh baru ketemu, ekspresinya Boy begitu. aku tuh baru ketemu lagi sama dia tuh bener-bener 2 kali ya kan. Dan emang karena dia mau mulai live TikTok. Oh. Dan dari orang TikToknya merekomendasikan, oh dia sebutin dong orang live TikTok yang maksudnya kan pasti ada gitu ya, yang Deket, Ya. collab ya? Yang apa? kan ada gitu, yang bagus yang mana gitu, yang bagus ini dan tersebutlah nama aku gitu loh. Iya kalau misalnya cewek live TikTok lu cari aja Wenda gitu kan. Nah akhirnya dia langsung telepon aku gitu loh. Jadi Collab, dia tuh ya. bener-bener ya collab terus nanya gimana sih cara live atau kayak gimana gitu, cara ngeliat set live tuh kayak gimana, kan beda sama set TV gitu Oh kan. gitu, itu awalnya begitu. Iya. Jadi dulu emang temenan aja. Iya temenan aja. Soalnya artikelnya bunyinya katanya kan kamu pernah dekat gitu. Iya teman. Oh itu lama banget. Tapi dulu pernah sedekat apa sih? Dulu kan? Iya deket gitu aja. Dekat gitu aja, teman-teman terus ya deket ya namanya juga masih muda ya kan? Iya. Komentar netizen ya dong coba. Tapi komentar netizen ntar inilah, ntar itulah. Terus aku sampai bilang, CLBK nih katanya. Lu sih makanya jangan kedeketan, maksudnya jangan kelihatannya deketnya sama cewek-ceweknya yang single parent, gue bilang gitu. Ntar yang ada dihujat mulu nih. Terus dia malah nanya kayak, beritanya nggak apa-apa nggak, takutnya kena ke anak-anak. Oh iya. Padahal kan maksudnya gini loh, kadang ya bener-bener kan kita boleh ya collab sama siapapun, Iya, betul. berteman sama siapapun. Kenapa langsung dibawanya ke arahnya aneh-aneh? Terus kadang juga wartawan nanyanya aneh-aneh. Terus pas Onyu selesai main bola, ditanya ditanya itu. lah gitu loh. Terus kan ya kali ini yang nge-push terus gitu kan. Jadinya nanti aku lagi yang disalahin, aku lagi yang kena. Siapa yang nyalain? Gitu ya biasa Mponeti gitu kan. Komponenti. Ya yang kamu khawatirkan kan anak-anak. Dan kamu juga malah orang aku nggak ngapa-ngapain dia bikin asumsi sendiri kalau aku juga yang disalahin gitu ya. Oke kurang lebih gitu. Ya makanya kemarin Onyo sempat bilang itu kan cuma konten gitu. Iya dia kesel kali mungkin ditanyain terus gitu loh. Iya. Tapi ya ini kan namanya single ya kan masih muda juga kan tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya entah kapan ya. Pernah nanya nggak ke anak-anak gitu? Apakah anak-anak siap misalnya kamu deket lagi sama siapa gitu? Lagi fokus kerja banget. Nggak pernah terlontar pertanyaan atau kekhawatiran mereka gitu nggak? Mereka sih kayak, mereka tuh bener-bener, aku bersyukurnya anak-anak aku tuh bener-bener kayak mensupport gitu. Yang penting bahagia dan bahagianya aku kan anak-anak juga harus bahagia gitu. Jadi ya tidak menyakiti semuanya gitu loh. Ya kalau sekarang aku lagi bener-bener Fokus di cari duit enjoy cari duit, enjoy sama anak-anak. quality time bareng anak-anak, enjoy kalau mau pergi udah tinggal jalan-jalan sama anak-anak gitu. Nggak perlu itu tadi ya. Jadi minta izin. Ya kayak misalnya akhir tahun gitu mau pergi kemana gitu, anak-anak yang udah bisa nentuin terus kayak kita ya udah langsung ya ini locknya tanggal segini-segini, aku langsung bilang Meti tanggal segini-segini pokoknya kan kosong nih nggak boleh diisi ya gitu, langsung pergi gitu. Jadi kayak bisa lebih impulsif ya. iya, lebih enjoy. Mau bikin plan buat sama Benar. Oke baik, nanti kita ngobrol lagi. Ada Riana Dea juga yang kemarin baru jalan-jalan sama besti-bestinya ya. Dan juga akhirnya bisa pergi berdua sama suaminya juga ya. Seperti apa pengalamannya kita lihat dulu.
Riana Dea, artis kelahiran 1989 yang mengawali karir sebagai cover girl tahun 2005 dan pernah membintangi sinetron Ratapan Anak Tiri ini menikah dengan Puadin Reddy pada 2016 dan dikaruniai 3 anak, padahal awalnya saling tidak tertarik namun dijodohkan oleh teman pengajiannya seperti Dhini Aminarti. Perempuan yang Oktober lalu merayakan anniversary pernikahan yang ke-8 tahun ini November kemarin untuk pertama kalinya pergi berdua dengan suami tanpa anak-anak untuk menjalankan ibadah umroh. Sarjana Ilmu Komunikasi ini 18 November kemarin camping dengan sahabatnya dan pasangan masing-masing seperti Fenita Ari Untung, Dhini Aminarti, Dimas Seto, dan Irish Bella serta Haldi Sabri. Selama liburan beredar video keromatisan Irish Bella dan suaminya yang disebut netizen makin bahagia. Benarkah selama umroh Riana Dea kerap sedih karena merindukan anak-anak? Dan bagaimana caranya menjaga rumah tangga tetap harmonis selama 8 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Riana Dea. Apa kabar? Alhamdulillah baru pulang umroh. Jadi kalau kita lihat postingannya memang lagi banyak juga jalan-jalan ya sama pasangan ya. Ini walaupun pasangan tapi juga sama teman-teman yang lain. Oh iya. Ini kan dan ada pengantin baru nih satu. Nah ini kita mau tanya, ini rencananya sebelum Irish Bella nikah atau sesudah dia nikah baru jalan bareng yuk gitu? Oh udah nikah sih. Udah nikah? Emang udah nikah. Kenapa kok bisa tiba-tiba keidean pergi bareng-bareng gitu? Ada momentum apa? Gak ada sih, emang Kak Dini yang merencanakan dan bikin schedule semuanya, kita tahu beres aja sebenarnya. Oh gitu, jadi dari Dhini Aminarti? Dari Dhini Aminarti yang emang kayak bikin. Dan ini momen pertama kalian nih pergi bareng-bareng kapal-kapal? Iya, baru pertama. Akan jadi rutin nggak? Sepertinya iya. Sepertinya udah iya. ada rencana mau Oke. ke lain soalnya. Udah ada nama gengnya belum? Safarina ya sejauh ini. Safarina? Safarina. Artinya safar perjalanan jauh ya. Oh, Safarina. Nah ini kan pas kalian pergi ini juga, terus ada komentarnya dari siapa? Clara Sinta, dia bilang, oh nanti kalau aku udah punya pasangan, aku ingin join ke grup ini. ada syarat-syaratnya nggak sih? Daftar circle kalau udah punya suami. Ada nggak syaratnya? Syaratnya apa ya? Aku juga nggak tahu, soalnya ini kan emang dadakan sih sebenarnya. Dibilang dadakan juga enggak, cuma emang tiba-tiba Kak Dini ngabarin kayak nanti kita mau jalan-jalan ke sini ya gitu. Bisa nggak? Oh ya udah kita ikut gitu. Jadi ya udah diaturin mau kemana. Jadi kita cuma voting-voting aja di grup kayak mau ke sini apa ke sini gini. Mau makan ini apa ini, udah tinggal vote. Ini di antara mereka kalian yang berangkat itu ada nggak sih sebenarnya couples yang tadinya diajak tapi nggak jadi ikut pergi? Atau ini udah grup fix? Kayaknya sejauh ini baru ini dulu. Baru ini dulu? Mungkin akan bertambah lagi. Bisa ya? Bisa diatur. Oh seru ya. Kita akan ngobrol lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi No Secret.